kami di sini. Selamat datang di kelompok kami edisi membahas tafsir. Oke, di sini ada Ainun, Lis, Nurul, dan Rahma. Tafsir Al-Baghawi. Biografi singkat dari Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi mempunyai nama lengkap yaitu Abu Muhammad Al-Husain Ibnu Mas'ud Al-Baghawi. Beliau adalah seorang ulama dan mufasir yang terkenal dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 1044 Masehi di desa Bagh di wilayah Khurasan yang saat ini termasuk bagian dari Iran. Imam Al-Baghawi dikenal karena karyanya yaitu Ma'alim Al-Tanzil, sebuah tafsir Al-Quran yang dihormati dalam dunia Islam. Tafsir ini menampilkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran serta interpretasi yang mendalam mengenai maknanya. Imam Al-Baghawi meninggal pada tahun 1122 Masehi, meninggalkan warisan intelektual yang penting dalam sejarah pemikiran Islam, terutama dalam bidang tafsir Al-Quran. Dalam menimba ilmu, Imam Al-Baghawi rahimahullah berusaha sekuat tenaga untuk menuai ilmu dari para ulama yang sezaman dengannya. Berpindah dari satu ke yang lain, melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain. Di antara guru-guru beliau yaitu yang pertama, seorang imam besar, Abu Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Maruzi, pakar fikih kota Khurasan dan seorang syekh yang bermadzhab Syafi'i pada masanya, wafat pada tahun 462 Hijriah. Yang kedua, seorang musnid Marwah, Abu Umar Abdul Wahid bin Ahmad bin Abul Qasim Al-Malihil Marawi, wafat pada tahun 463 Hijriah. Yang ketiga, seorang pakar fikih, Al-Fadil Abul Hasan Ali bin Yusuf Al-Juwaini, yang terkenal dengan julukan Syekhul Hijaz, wafat pada tahun 463 Hijriah. Yang keempat, seorang syekh Khurasan yang zuhud dan berilmu di masanya, Imam Abul Qasim Abdul Karim bin Abdul Malik bin Talhah An-Naisaburi Al-Qushairi, wafat pada tahun 465 Hijriah. Yang kelima, seorang mufti kota Nisapur, Abu Turab Abdul Baqi bin Yusuf bin Ali bin Salih bin Abdul Malik Al-Maradhi, pakar fikih yang bermadzhab Syafi'i, wafat pada tahun 492 Hijriah. Dan yang terakhir adalah seorang imam Al-Fadil, ahli ilmu fikih, Umar bin Abdul Aziz Al-Fashani. Beliau mendengarkan Sunan Abu Dawud dari Al-Qadhi Abu Amr Al-Qasim bin Ja'far Al-Hashimi dari Abu Ali Al-Lu'lu'i, lalu mengajar dan meriwayatkan kitab tersebut di Marwah. Negeri Khurasan menjadi bersinar dengan ilmu dan keutamaan Imam Al-Baghawi. Para penuntut ilmu pun datang untuk menemui beliau, menimba dan mengambil ilmu darinya. Di antara mereka yang duduk menimba ilmu dari beliau adalah yang pertama, Syekh Al-Allamah Majduddin Abu Mansur Muhammad bin As'ad bin Muhammad Hafadah Al-Attari yang bermazhab Syafi'i, pakar ilmu usul fikih dan seorang penasihat, wafat pada tahun 571 Hijriah. Dialah yang meriwayatkan kitab Syarhus Sunnah dari Imam Al-Baghawi. Yang kedua adalah Abul Fat Muhammad bin Muhammad Ali At-Ta'il Hammazani, seorang ahli hadis dan penasihat, wafat pada tahun 555 Hijriah. Dan masih banyak lagi murid-murid beliau yang menjadi ulama. Al-Baghawi merupakan salah satu ulama yang produktif dalam menulis karya dan tulisan. Berikut ini akan kami sebutkan beberapa kitab karangan beliau. Yang pertama, ada Majmu'ah Minal Fatawa, sebuah kitab yang menghimpun fatwa-fatwa gurunya, sebuah karya yang membahas permasalahan fikih yang mencangkup jawaban gurunya.
yaitu Imam Abu Al-Husain bin Muhammad Al-Maruzi terhadap suatu permasalahan. Kemudian, beliau meneliti dan mengumpulkannya sesuai dengan susunan Mukhtasar Al-Muzani. Sekarang, manuskrip tersebut ada di Perpustakaan Darul Kutub Az-Zahariyah Damaskus nomor 375 bagian fikih Syafi'i yang ditulis pada tahun 913 Hijriah. Dan yang kedua, ada At-Tahzib fi Fiqhi Al-Imam Asy-Syafi'i, sebuah karya yang telah direvisi dan disusun rapi. Hampir tidak terdapat dalil di dalamnya, sebab buku ini memuat komentar gurunya, Syekh Al-Qadi Husain. Kemudian ia menambahkan dan menguranginya. Merupakan buku yang cukup populer di kalangan mazhab Syafi'i. Mereka mengambil faedah darinya, menukil dari perkataannya, dan sering dijadikan sebagai sandaran dalam berbagai permasalahan. Di Perpustakaan Darul Kutub Az-Zahariyah terdapat jilid keempat dari buku ini dengan nomor 292 bagian fikih Syafi'i dengan tahun penulisan 599 Hijriah. Dan yang ketiga ada Ma'alim At-Tanzil, sebuah buku tafsir sederhana yang mencangkup perkataan kaum salaf dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, yang dilengkapi dengan hadis-hadis Nabi SAW yang datang bersamaan dengan ayat atau penjelasan suatu hukum. Yang keempat, ada Masabihus Sunnah. Di dalamnya, beliau mengumpulkan sejumlah hadis-hadis yang telah ditulis oleh para imam ahli hadis tanpa sanad. Beliau menggolongkan hadis-hadis tersebut menjadi kelompok-kelompok hadis sahih dan hasan. Beliau juga memperhatikan dengan hadis-hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim atau salah satu dari mereka, juga dengan hadis-hadis hasan yang dikeluarkan oleh Ashabus Sunan. Secara historis, kitab ini ditulis pada abad pertengahan pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Belum diketahui waktu spesifik penulisan kitab tersebut, tetapi yang pasti kitab tersebut ditulis dalam rentang waktu masa hidup Imam Al-Baghawi sendiri, sekitar tahun 433 Hijriah sampai 516 Hijriah. Berdasarkan pengakuan dari Imam Al-Baghawi sendiri, beliau menulis kitab tersebut berdasarkan permintaan beberapa sahabat dan murid beliau. Selain permintaan tersebut, tanggung jawab keilmuan yang beliau emban turut berkontribusi dalam memotivasi beliau untuk menulis kitab tersebut. Berdasarkan hal tersebut dan tekad dalam melestarikan ilmu pengetahuan sebagaimana yang dilakukan para ulama salaf, serta bersandar kepada sebuah wasiat Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, maka Al-Baghawi menulis kitab tafsir ini. Penafsiran dalam kitab Al-Ma'alim At-Tanzil, banyak kalangan yang mengkategorikan tafsir ini sebagai tafsir bil ma'sur, yaitu kitab tafsir yang rujukannya bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan pendapat sahabat dan juga tabi'in. Namun, ada juga sebagian kalangan yang menggolongkan tafsir Al-Baghawi tersebut ke dalam kategori tafsir bil iktiran, model penafsiran yang mengkomparasikan metode al-ma'sur, yaitu berdasarkan riwayat, dan juga metode ar-ra'yi, berdasarkan akal ataupun nalar. Dalam penulisan kitab Al-Ma'alim At-Tanzil, Imam Al-Baghawi berusaha menjauhi penjelasan yang panjang lebar yang bertele-tele. Beliau lebih mengedepankan penjelasan to the point dengan menghindarkan perdebatan dan penjelasan yang berpotensi mengaburkan poin-poin penting. Secara umum, dapat dikatakan bahwa metode penafsiran yang digunakan Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alim At-Tanzil adalah analitis linguistik. Beliau berusaha mengurai makna kebahasaan dari suatu ayat sambil lalu menjelaskan kata-kata yang sukar dipahami. Kitab tafsir Ma'alim At-Tanzil karya Imam Al-Baghawi merupakan salah satu dari banyak kitab tafsir yang telah dihasilkan oleh para ulama dalam sejarah perkembangan tafsir Islam. Kitab ini memuat cara penafsiran Al-Quran dengan metode tafsir bil ma'sur, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran sendiri atau dengan riwayat qauluhu al-mutaqaddimin. Kitab ini dikakui memiliki keunggulan karena sedikit mengutip athar yang berkualitas dhaif dan gaya penulisan yang sederhana. Imam Al-Baghawi menulis kitab ini atas permintaan beberapa sahabat dan muridnya yang ingin memahami Al-Quran dan tafsirnya. Selain faktor eksternal seperti permintaan ini, kegelisahan intelektualnya juga mendorongnya untuk menuliskan kitab ini. Ia merujuk pada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang mendorong para ulama untuk memberikan ilmu kepada orang-orang yang ingin belajar. Secara umum, langkah-langkah yang dilakukan Imam Al-Baghawi dalam kitab Ma'alim Al-Tanzil ketika menafsiri Al-Quran yaitu yang pertama,
menyebutkan nama surah dan jumlah ayatnya. Yang kedua, menyebutkan apakah itu surah Makkiyah atau Madaniyah. Terkadang beliau melakukan perincian berapa ayat atau ayat-ayat apa saja dalam suatu surah yang diklasifikasikan sebagai Madaniyah dan yang termasuk Makkiyah. Yang ketiga, menyebutkan sebab turunnya ayat jika ada, menjelaskan lafaz atau kalimat tertentu dengan cara mencari makna asli dan makna kontekstual sembari merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW atau pendapat salaf solih. Selanjutnya, menyebutkan beberapa i'rab dari kalimat tersebut dan pengaruhnya terhadap makna. Ketika ada ayat yang berhubungan dengan akidah dan tauhid, beliau menjelaskan kandungannya berdasarkan pendapat Ahlus Sunnah dan melakukan penolakan atas pemahaman aliran lain. Ketika ada ayat yang berhubungan dengan hukum, beliau menyebutkan pendapat-pendapat ahli fikih seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan lain-lain. Untuk periwayatan, Imam Al-Baghawi menyebutkan semua sanad periwayatannya di awal kitab, sehingga ketika menafsirkan ayat, ia tidak perlu lagi menyebutkan sanadnya. Adapun analisis dari kelebihan kitab tafsir Al-Baghawi sebagai berikut. A. Tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir pertama yang menyajikan pembahasan secara ringan sehingga bisa dibaca, dipahami, dan diteliti oleh berbagai tingkat, khususnya orang awam. B. Memberikan penjelasan yang padat dan berisi sekaligus informatif dan tetap bersandar pada sebuah periwayatan. C. Hampir tidak pernah memakai istilah-istilah ilmiah seperti istilah dalam bidang bahasa, sastra, fikih, dan ilmu kalam atau akidah sehingga tidak begitu sulit ketika membaca. D. Al-Baghawi terbilang selektif dalam memilih hadis. Hadis-hadis yang dipilih hanya hadis sahih dan hasan karena standar kualitas persyaratannya tinggi. E. Memiliki kualitas penjelasan mencakup penafsiran dengan ayat Al-Quran yang lain, munasabah, hadis, bahasa, fikih, dan pendapat-pendapat ulama. F. Tidak terlalu berlebihan menyebutkan qiraat, hanya qiraat yang dapat mengubah makna. G. Sangat memperhatikan betul aspek kebahasaan seperti kaidah-kaidah bahasa Arab. H. Terdapat hukum-hukum dalam tafsirnya dengan pembahasan yang meluas. I. Membuat berbagai gagasan dalam menafsirkan Al-Quran. Sedangkan beberapa analisis kekurangan dari kitab tafsir ini sebagai berikut. A. Bagi para pengkaji tafsir, kitab ini belum bisa memberikan pemahaman yang mendetail karena penjelasan yang singkat dan tidak mendalam. B. Ketika menyebutkan perbedaan pendapat atau perbedaan riwayat, kebanyakan hanya menukil saja, jarang melakukan tarjih dan memberi komentar atas perbedaan yang dinukil. C. Belum bisa lepas dari cerita Israiliyat, terutama yang bertentangan dengan derajat kenabian dan sifat maksum para nabi, seperti penafsirannya dalam kisah Nabi Yusuf, Daud, dan Sulaiman, di mana tolak ukur kebenaran kisah Israiliyat masih perlu dicek ulang validitasnya. Al-Baghawi dalam kasus Israiliyat tergolong orang-orang yang mau menerima dengan menetapkan kelonggaran. D. Fanatisme dalam bermadhab fikih dan beraliran yang berujung pada subjektivitas dalam menafsirkan. Keistimewaan tafsir Al-Baghawi menurut kacamata Afaf Abdul Ghafur Hamid. Yang pertama, persembahan yang rapi dengan bahasa yang mudah difahami. Yang kedua, menjauhkan diri dari penggunaan istilah-istilah ilmiah yang sukar dipahami dan perdebatan ilmiah yang sulit diikuti oleh orang awam. Yang ketiga, tidak banyak menyentuh masalah furu' dan berusaha keras menjauhkan diri dari pengulangan masalah yang sama dalam banyak tempat. Yang keempat, menyebutkan profil surah secara singkat. Yang kelima, menjelaskan makna ayat dengan bahasa yang jelas. Yang keenam, menyentuh perkara bahasa Al-Quran dengan cara yang paling sederhana secara qiraat. Yang ketujuh, memilih pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menafsirkan ayat yang berkaitan dengan masalah akidah. Dan yang terakhir, demikian juga halnya dalam masalah fikih. Al-Baghawi menyebut berbagai masalah fikih secara singkat. Kemudian menyebut pandangan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, Afaf 1983, 78 sampai 69. Sumber rujukan tafsir Al-Baghawi. Al-Baghawi menyebut sumber rujukan utama tafsirnya untuk memudahkan pembaca mengikuti gerak kerja tafsirnya. Dalam bidang tafsir, Al-Baghawi menyebut 13 tafsir bil ma'sur,
sebagai sumber utama yang banyak mewarnai tafsirnya, seperti tafsir Ibnu Abbas, tafsir Mujahid bin Jubair al-Maki, tafsir Atha bin Ar-Rabah, tafsir Al-Hasan al-Basri, tafsir Qatadah, tafsir Abi al-Aliyah, tafsir Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, tafsir Zaid bin Aslam, tafsir Al-Kalbi, tafsir Al-Dahhak, tafsir Muqatil bin Hayyan, tafsir Muqatil bin Sulaiman, dan tafsir Al-Sudi. Bukan hanya ini sumber rujukan Al-Baghawi dalam tafsirnya, tetapi ia juga mengambil banyak pandangan ahli tafsir lain, seperti tafsir Sa'id bin Jubair. Al-Baghawi turut mengambil riwayat sejarah Wahab bin Munabbih dan riwayat Muhammad bin Ishaq yang mengisahkan peperangan. Komentar para ulama terkait Al-Baghawi sebagai berikut. 1. Subki berkata, Imam Al-Baghawi dikenal sebagai penghidup sunnah pembela agama. Sayang, beliau tidak masuk ke Baghdad. Jika dimasuki kota Baghdad tersebut, niscaya biografi beliau akan bertambah luas, tinggi kedudukannya dalam agama, tafsir, dan hadis, luas lingkarannya dalam pemindahan pada ilmu dan penelitian. 2. Asy-Syaikh Taqiyuddin As-Subki berkata, sedikit sekali kami melihatnya memilih sesuatu kecuali apabila ditelitinya, maka ia akan menemukan yang lebih kuat dari yang lainnya. Selain itu juga dapat mengungkapkan dengan ringkas. Hal tersebut menunjukkan bahwa ia diberikan kecerdasan yang luar biasa dan ia berhati-hati dalam melakukan hal demikian. 3. Ibnu Taimiyah mengakui kecermatan Imam Al-Baghawi dalam mengarang kitab. Beliau mengatakan bahwa tafsir dalam kitab tersebut adalah tafsir paling terhindar dari bid'ah, hadis-hadis dhaif dan maudhu', sekalipun sebagai ringkasan dari tafsir As-Sa'labi. 4. Al-Hafiz Az-Zahabi mengatakan bahwa Al-Baghawi diberi julukan Muhyi Sunnah, yaitu menghidupkan sunnah Nabi, penegak agama, imam, alim, allamah, zuhud, dan qanaah. Komentar lain juga diutarakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Tabaqat Al-Mufassirin yang mengatakan bahwa Al-Baghawi ialah sosok imam dalam bidang tafsir, hadis, dan fikih. Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wal Nihayah mengatakan bahwa Al-Baghawi tergolong sosok yang alim di zamannya, penegak agama, wira'i, zuhud, abid, dan soleh. Lalu komentar Ibnu Khulkan yang mengatakan bahwa Al-Baghawi ialah sosok yang faqih, bermadhab Syafi'i, muhaddis, mufassir yang luas. Bye bye, thank you for watching.